Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, suka belajar. Halo sobat, kembali lagi bersama Kak Kundriah di channel Mata Kundriah. Oke, di video kali ini Kak Kun bakal ngebahas tentang pertanyaan dari sobat pelajar. Jadi pertanyaan ini berkisar tentang biaya penyusutan dengan metode saldo menurun ganda, atau yang biasa kita kenal dengan metode 2 kali metode garis lurus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang bolpen pena warna biru ini adalah soalnya. Dan pena yang berwarna hitam-hitam ini merupakan jawaban dari pembahasan soal ini. Dan Kak Kun mohon maaf karena pembahasan kali ini Kak Kun tidak nampak di depan kamera. Dikarenakan Kak Kun baru aja pindah kos, jadi Kak Kun tidak bawa papan besar. Alhasil, Kak Kun bahas dengan buku ala kadarnya. Semoga ini bisa terlihat ya sobat pelajar. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya ya, biar kita nggak lama. Oke teman-teman, ini kita bisa baca soal ini. Pada tanggal 5 Januari 2013, PT ABC membeli mesin yang diimpor dari Amerika secara tunai. Harga beli mesin dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Harga beli mesin 12.000 US dollar. Biaya pengiriman 1.000 US dollar. Biaya pemasangan 1.500 US dollar. Biaya asuransi perjalanan 500 US dollar. Kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembelian adalah sebesar 13.100 per 1 US dollar. Mesin diperkirakan memiliki masa manfaat 8 tahun tanpa nilai sisa. Mesin tersebut didepresiasi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, atau bisa kita sebut dengan metode 2 kali dari metode garis lurus. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menghitung harga perolehan mesin dan biaya penyusutannya pada tahun pertama sampai tahun ke-8. Oke sobat, jadi pertanyaan dari soal ini kita pertama disuruh mencari harga perolehan sama biaya penyusutan ya. Jadi ini Kak Kun langsung ke pembahasan. Untuk materi dari penyusutan itu sendiri sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Dan bakal Kak Kun sampaikan di next video setelah pembahasan ini. Jadi teman-teman bisa nantikan videonya. Jangan lupa like, subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari pembahasan ini dan juga video terbaru lainnya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan biar sobat pelajar yang tanya ini bisa langsung mempelajarinya. Oke ya, jadi seperti dengan pertanyaan yang pertama ya sobat, kita disuruh menghitung harga perolehan mesin. Seperti yang kita tahu bahwa dalam mencari harga perolehan itu merupakan semua yang berkaitan dari membeli mesin. Ibaratnya kita membeli suatu barang, intinya dari awal kita beli itu harga apa aja yang kita keluarkan sih. Nah, harga itu semua kita jumlahkan. Sedangkan di soal ini, harganya yang dikeluarkan itu merupakan harga beli, harga biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya asuransi. Nah, ini merupakan semua biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan mesin. Jadi harga perolehannya kita jumlahkan semua biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan si mesin tersebut. Nah, di sini ada harga beli. Harga belinya itu kan 12 US dollar. Nah, maka dari itu karena kita di sini mencatat sebagai perusahaan yang ada di Indonesia, maka kita rubah dengan kurs tengah Bank Indonesia. Di soal ini sudah dijelaskan bahwa kurs tengah Bank Indonesia itu dinilai 13.100 per 1 US dollar. Jadi langkah pertama kita harus menentukan rupiahnya dulu. Kita bisa lihat di sini, harga beli mesin itu 12.000 US dollar. Tinggal kita kalikan dengan
13.100 rupiah. Kenapa? Karena 1 US dollar itu senilai 13.100. Oke teman-teman, jadi nanti kita tinggal kalikan saja. Ini tadi Kak Kun sudah kalikan dengan kalkulator, hasilnya 157.200.000 rupiah. Maaf ya, grandat. Ya, yang kedua ini 1.000 ya. Biaya pengirimannya 1.000 US dollar. Kita kalikan dengan 13.100 rupiah. Hasilnya 13.100.000 rupiah. Nah, biaya pemasangan itu senilai 1.500 US dollar. Kita kalikan dengan nilai rupiahnya 13.100. Hasilnya 19.650 juta. 650.000 rupiah. Nah, biaya asuransi perjalanannya ini sudah dinilai 6.550. Jadi teman-teman nanti bisa dicek lagi ini hasilnya seperti apa. Intinya tinggal kita kalikan dengan nilai rupiah per US dollar. Di sini 1 US dollar senilai 13.100. Tinggal kalikan saja ya. Nah, masuk lagi ke topik. Untuk mencari harga perolehan kita jumlahkan. Sesuai dengan soal di sini kita bisa jumlahkan harga beli ditambah biaya pengiriman, ditambah biaya pemasangan, ditambah biaya asuransi perjalanan. Setelah kita rupiahkan nilainya seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 157.200.000 rupiah ditambah 13.100.000 rupiah ditambah 19.650.000 rupiah ditambah 6.550.000 rupiah. Hasilnya di sini setelah Kak Kun hitung pakai kalkulator senilai 196.500.000 rupiah. Ya teman-teman yang baru aja mampir ke video ini jangan kaget karena seorang akuntansi wajib memakai kalkulator karena hitungannya bisa sampai miliaran. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi penghitungannya. Apabila salah nanti bisa dikoreksi di link komentar. Apabila benar ya tinggal dilanjut ya. Oke ya. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Untuk harga perolehan jawabannya adalah 196.500.000 rupiah. Rumusnya semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau untuk mendapatkan si mesin kita jumlahkan. Bisa dilihat ya. Nah, kita langsung masuk ke biaya penyusutan. Biaya penyusutan dalam rumusnya untuk metode saldo menurun ganda itu biaya penyusutan sama dengan nilai buku awal kita kalikan 2 kali dengan tingkat penyusutan. Nilai buku awal ini merupakan harga perolehan. Harga perolehan. Jadi nilai buku awalnya ini. Nah, penghitungan kalkulasinya Kak Kun bikin tabel seperti ini biar lebih mudah dipahami. Lanjut lagi ya, masuk ke rumus. Ini tadi dikatakan tingkat penyusutan. Lah, tingkat penyusutannya mencarinya gimana? Tingkat penyusutan itu sendiri itu ada rumusnya. 1 bagi masa manfaat. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini masa manfaatnya 8 tahun. Berarti kita tinggal bagi aja 1 dibagi 8. Hasilnya berapa? 12,5% atau 0,125. Ini jadi teman-teman penghitungannya terserah ya, mau pakai yang ini boleh atau pakai yang ini boleh. Kalau Kak Kun lebih suka yang desimal, jadi Kak Kun penghitungan pakai desimal lebih mudah pengaliannya. Karena kalau untuk penggunaan kalkulator itu lebih cepat, tidak ada persentase. Kalau misalnya pakai handphone bisa pakai ini, tapi lebih cepat yang ini sih, jadi terserah jadi sama teman-teman ya. Oke, rumusnya perlu diingat ya, bahwa untuk mencari biaya penyusutan dari metode saldo menurun ganda ini, nilai buku awal kita kali 2 dari tingkat penyusutan. 2-nya itu dikali tingkat penyusutan ya. Nah, jadi penghitungannya seperti di tabel ya teman-teman. Tahun pertama. Di sini kita buat tabel tahun ke. Karena ini 8 masa manfaatnya, berarti ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan sampai tahun ke-8.
Nah, di sini kita buat nilai buku awal. Kenapa? Karena di sini merupakan rumusnya. Nah, di sini biaya atau beban penyusutannya. Di sini Kak Kun sudah tuliskan rumusnya, sudah Kak Kun masukkan rumus. Jadi rumusnya tidak Kak Kun tulis lagi di tabel karena di atas sudah. Ini langsung ke nominalnya. Nah, jawabannya biaya penyusutannya tuh ini. Bagian sini sama dengan. Jadi tahun pertama itu ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, keempat dan seterusnya. Tahun ke-8 ini. Dan ini merupakan nilai buku akhir. Kenapa harus ada nilai buku akhir? Karena setelah dilakukan biaya penyusutan, kita harus mencari lagi nilai buku awalnya untuk mencari beban penyusutan di tahun kedua. Oke, kita langsung aja masuk ke tahun pertama, asumsi tahun pertama biar teman-teman bisa lebih memahami ya. Tahun pertama, nilai buku awalnya berapa? Nah ini, harga perolehan pertama, di tahun pertama kita memperoleh si mesin dengan harga Rp196.500.000. Jadi nilai buku awalnya kita tulis di sini. Beban penyusutannya itu rumusnya ini ya. Nilai buku awal kita kali 2 kali tingkat penyusutan. Nah, 2 kali tingkat penyusutannya Kak Kun pakai yang ini ya. Kak Kun pakai yang ini. Jadi nilai buku awalnya kita masukkan. Dikali 2 tingkat penyusutannya 0,125. Ini teman-teman bisa hitung pakai kalkulator. Kalau Kak Kun hitung ini dulu, 2 kali 0,125 itu senilai 2,5 ya. Senilai 2,5. Jadi nanti dihitung dikalikan dengan nilai buku awal. Hasilnya ini Rp49.125.000. Ini merupakan beban penyusutan di tahun pertama atau bisa disebut biaya. Jadi beban sama biaya itu sama. Ketika kita sudah menemukan tahun pertama beban penyusutannya sudah ketemu, kita tinggal mencari nilai buku akhir. Nilai buku akhir diperoleh dari nilai buku awal dikurangi biaya penyusutan. Ini Kak Kun tulis di sini ya. Bentar, Kak Kun pindah posisi karena ini Kak Kun pakai tripod. Jadi ini goyang-goyang. Kak Kun tulis ini saja ya. Jadi nilai buku awal kita kurangkan dengan biaya penyusutan. Ini ya rumusnya. Nilai buku awal dikurangi biaya penyusutan, hasilnya nilai buku akhir. Jadi ini bisa mendapatkan 147.375.000 diperoleh dari ini nilai buku awal 196.500.000 rupiah dikurangkan dengan biaya penyusutan tahun pertama 49.125.000 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke tahun kedua. Jadi tahun kedua ini nilai buku awalnya kita peroleh dari nilai buku akhir di tahun pertama. Seperti yang tadi ya, ini nilainya Rp147.375.000. Ini ya, nominalnya sama. Diingat, nilai buku akhir ini sebagai patokan di tahun berikutnya. Karena ini tahun pertama, jadi tahun berikutnya berapa? Tahun kedua. Nominalnya sama. Nah, untuk mencari beban penyusutannya rumusnya sama seperti tadi. Biaya penyusutan, ini ya rumusnya. Nilai buku awal dikali 2 kali tingkat penyusutan. Kita masukkan aja nominalnya. Nilai buku awalnya berapa? Ini kan, tinggal kita masukkan ke sini. Kita kalikan. Hasilnya Rp36.843.750. Nah, ini yang dinamakan dengan biaya penyusutan tahun kedua. Nah, udah ketemu ya. Tahun pertamanya ini Rp49.125.000, tahun keduanya Rp36.843.750. Langkah selanjutnya kita cari nilai buku akhirnya. Sama ya. Untuk mencari nilai buku akhir, nilai buku awal dikurangi biaya penyusutan. Nah, ini 147 juta
sekian kita kurangkan dengan biaya penyusutannya seperti ini. Hasilnya ini. Hasilnya ini ya. Nah, hasil ini kita jadikan sebagai nilai buku awal di tahun berikutnya. Nah, ini nilai buku akhir di tahun kedua. Jadi kita masukkan di tahun ketiga sebagai nilai buku awal. Seperti ini terus ya caranya. Jadi caranya sama, kita tinggal masukkan nominalnya sampai di tahun ke-8. Bisa dilihat ya, beban penyusutan tiap tahunnya berbeda, semakin mengecil. Nah, fungsi dari mencari biaya penyusutan ini itu bisa kita gunakan ketika si mesin ini sudah melewati masa manfaat. Jadi ketika kita bakal ngejual, nanti kita bisa memperkirakan mau dijual di harga berapa. Nah, seperti ini ya. Nilai buku akhirnya di tahun ke-8 setelah mengalami penyusutan senilai ini kan sekian. Jadi kita nanti bisa menjual si mesin itu di harga berapa. Kalau misalnya laku di harga 20 juta, otomatis kita mengalami laba. Labanya selisih dari ini, 20 juta selisihnya kurangkan ini berapa. Kalau misalnya si mesin itu kok terjual di bawah harga 19 juta, ini nanti dikatakan sebagai rugi. Jadi akuntansi itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi pembelajarannya itu saling berkaitan. Fungsi dari mencari biaya penyusutan itu sendiri biar kita mempermudah nanti untuk menjualnya di harga berapa. Kalau misalnya terjual di harga di bawah dari nilai akhir ini, itu nanti kita bisa mendapatkan rugi, nanti bisa dicatat sebagai kerugian. Kalau di atas ini nanti kita bisa catat sebagai keuntungan. Keuntungan penjualan aset. Asetnya namanya apa? Namanya mesin. Oke ya teman-teman, jadi pertanyaan dari soal ini sudah terjawab. Bahwa harga perolehan senilai ini dan biaya penyusutan pada tahun pertama sampai tahun ke-8 itu yang ini. Tahun pertamanya ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, dan tahun ke-8. Ini nominalnya ini ada koma-koma. Kenapa? Karena ini pakainya prosentase atau pakainya desimal. Tingkat penyusutannya itu pakai persentase ataupun desimal. Jadi hasilnya pasti memungkinkan untuk mendapatkan nilai di belakang koma. Jadi ini jawabannya sudah terlihat ya teman-teman. Nanti bisa di screenshot, bisa dipelajari. Kalau misal ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lagi ya teman-teman. Intinya alurnya seperti tersebut, seperti yang tadi Kak Kun sampaikan, sama dengan tahun pertama, kedua. Tinggal kalian lanjutin aja sampai tahun ke-8. Oke ya teman-teman, jadi pembahasan dari pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih. Salam belajar, suka belajar.